Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Kompas. Mari bangkit berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan sukacita menghampiri rumah Tuhan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Mari angkat pujian ini satu kali lagi. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, 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 na
na na na na na, 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 na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami 1 minggu untuk kami bisa hidup, untuk kami masih bisa beraktivitas ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan datang Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita dasarkan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema kita hari ini adalah Karena Matinya Ku Hidup, yang akan dilayani oleh Pendeta Norman Sasono dari GKI Halimun. 1 minggu telah berlalu, ada banyak hal juga yang telah berlalu. Baik itu pekerjaan, kuliah, termasuk hal-hal tentang relasi dengan teman, keluarga, maupun dengan Tuhan yang mungkin saja saat ini tidak berjalan dengan baik. Manusia seringkali jatuh ke dalam dosa, baik yang dengan sengaja dilakukan semata-mata hanya untuk memuaskan ego, ataupun dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Saat ini mari datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan, meninggalkan setiap ego yang ada di hati kita, dan mohon pengampunannya. Teman-teman, saya persilahkan untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang masih Tuhan sediakan buat kami. Hari ini kami mau datang Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih seringkali jatuh di kesalahan yang sama. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih selalu gagal untuk mengendalikan diri kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami, memberikan kami hikmat, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Oh, thank you Jesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Rekan-rekan, bagi kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Allah memberikan pendamaian dalam berita anugerah. Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua menyatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama menyiapkan hati agar setiap firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dan supaya rencananya bisa digenapi melalui kita. Mari kita sama-sama angkat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Rekan-rekan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk kebangkitan Yesus Kristus yang boleh menjadi pijakan iman bagi kami. Kami bersyukur bahwa Yesus yang bangkit menjadi penyelamat bagi kehidupan kami. Dan hari ini kembali kami hendak menggumulkan kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian berita Alkitab. Biarlah kiranya Allah menolong dan memampukan kami. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami ditolong dan dimampukan untuk memaknai sabda Tuhan dan menjadikan sabda itu bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dan memampukan, sehingga hari ini kami bukan hanya orang-orang yang membaca dan mendengarkan firman semata, namun kami juga adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Rekan-rekan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30 ditulis demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda, melakukan dalam hati dan melakukannya sepanjang ziarah iman kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan, ketika kita merenungkan tentang kehidupan ini, kadangkala kita berhadapan dengan angka-angka. Kita berhadapan dengan waktu dan segala macam kisahnya. Kita berhadapan dengan angka ketika kita menggumuli usia kita. Kita berhadapan dengan angka ketika kita melihat gaji yang kita terima. Di dalam kehidupan ini kita bergumul dengan angka, dengan waktu dan segala macam kisahnya. Namun semua itu sementara. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup selamanya di bumi ini. Ketika kematian terjadi, semua hal tentang manusia, angka-angka, waktu dan segala sesuatunya seolah berhenti. Tidak lagi tumbuh dan berubah. Selain hancur menjadi lebur, menjadi debu. Dan oleh karena itu, maka kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Manusia takut mati. Manusia takut mengalami kemandekan. Manusia takut kalau kisahnya tamat dan badannya hancur tak bersisa lagi. Pengalaman saya di GKI Halimun, rekan-rekan, ada seorang anggota jemaat yang ketika saya perlawatan dia berkata demikian, "Pak, kalau nanti saya meninggal, tolong saya jangan dikremasi." Lalu saya tanya, "Kenapa, Bu?" "Saya takut panas," katanya. Dan saya bilang, "Bu, ibu itu mau meninggal, Bu, mau dikremasi, mau ditaruh di makam dan sebagainya sudah tidak terasa." Tapi ini mau menunjukkan apa, rekan-rekan? Mau menunjukkan bahwa orang itu takut mati, takut badannya hancur tidak bersisa. Dan meskipun kematian itu menakutkan, namun kematian adalah sebuah kepastian yang sangat sempurna di antara segala macam ketidakpastian hidup yang selalu menyisakan tanya. Oleh karena itu, rekan-rekan, karena ketakutan akan kematian itu adalah sebuah kepastian, lalu manusia mencoba menanggapi. Manusia yang masih hidup ini mencoba banyak hal untuk menanggapi kematian. Salah satunya dengan mengikuti ajaran-ajaran agama yang tentunya selalu bicara soal kehidupan kekal. Kehidupan yang tidak lagi ada di bumi. Pertanyaannya adalah di dalam kekristenan sebenarnya apakah itu hidup yang kekal? Dan di manakah kehidupan kekal itu berlangsung? Dan seberapa panjang waktu yang dibutuhkan untuk rekan-rekan dan saya ada dalam kehidupan kekal itu? Teks yang kita baca hari ini, Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku."
Rekan-rekan, konteks pembicaraan atau ucapan Yesus ini terjadi pada saat hari itu adalah hari raya pentabisan Bait Allah. Di dalam teks Injil Yohanes disebutkan hari itu adalah hari raya pentabisan Bait Allah di Serambi Salomo. Perayaan ini adalah sebuah perayaan yang berusaha bertujuan memperingati penyucian Bait Allah oleh Yudas Makabe. Bait Allah ini sebelumnya dinajiskan oleh seorang raja dari Kekaisaran Seleukia bernama Antonius Epiphanes. Antonius Epiphanes masuk ke dalam Bait Allah lalu meletakkan altar dewa Zeus Olympus di altar Bait Allah. Lalu meletakkan daging babi untuk dipersembahkan kepada dewa Zeus. Padahal kita tahu babi adalah binatang yang haram dalam agama Yahudi. Tapi babi itu kemudian diletakkan sebagai sesaji di hadapan altar dewa Olympus di dalam Bait Allah. Kejadian itu dilakukan pada tanggal 25 bulan Kislev tahun 168 sebelum Masehi. Dan tindakan inilah yang kemudian menyulut pemberontakan Yudas Makabe. Dia lalu menyucikan kembali Bait Allah, dan penyucian itu dilakukan tanggal 25 Kislev tahun 165 sebelum Masehi. Dan sejak saat itulah dilakukan perayaan Hanukkah atau peringatan penyucian Bait Allah. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana Yudas Makabe adalah pahlawan yang berhasil membawa umat Israel bebas dari penjajahan Antiochus Epiphanes, maka dalam teks Injil yang kita baca, Yesus Kristus mau mengatakan bahwa umat yang percaya kepada Yesus akan memiliki keselamatan dan hidup yang kekal atau hidup yang abadi. 2000 tahun yang lalu Sang Gembala Agung mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan tidak akan pernah sekalipun melepaskan mereka. Sang Gembala Agung menjelaskan bagaimana caranya memberkati domba-dombanya. Mereka yang mengenalnya secara pribadi akan menerima anugerah hidup yang kekal, tidak akan binasa, dan aman dalam perlindungan Sang Gembala Agung. Dan Yesus datang memberikan hidup yang kekal, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Rekan-rekan, ayat ini mau mengkontraskan pekerjaan iblis yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dikontraskan dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang datang memberikan kehidupan kepada rekan-rekan dan saya. Dan kita akan memiliki kehidupan dan kelimpahan. Tentu yang dimaksud oleh Yesus ini bukan berarti rekan-rekan dan saya hidup dalam kelimpahan secara biologis begitu ya, secara duniawi. Tetapi ini adalah hidup dalam arti rohani. Hidup kekal menurut Yesus muncul dalam penggalan doanya. Di Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka ketika rekan-rekan dan saya bicara soal hidup kekal, dari teks yang kita baca hari ini, hidup kekal itu bukan hanya sekedar infinity dan segi waktu saja. Tetapi hidup kekal adalah sebuah kualitas relasi kita dengan Allah yang benar. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan hidup kekal itu bukan didapatkan setelah teman-teman dan saya mati. Tetapi hidup kekal itu ialah keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui iman percaya kita kepada Kristus. Artinya, beriman pada karya penebusan Kristus di Kalvari yang mati menggantikan dosa kita. Itulah kekekalan hidup rekan-rekan dan saya. Alkitab mau menuturkan bahwa kematian Yesus itu bukan jalan terakhir dalam hidupnya. Ia bangkit atas kematian, dan kebangkitan itu mau menunjukkan apa rekan-rekan? Tema yang kita bahas hari ini adalah karena matinya aku hidup. Artinya apa rekan-rekan? Kebangkitan Kristus mau menunjukkan bahwa konspirasi kotor, jahat, kejam yang bermuara pada jalan kematian itu tidak akan mampu menggantikan budaya kehidupan, jalan yang diperjuangkan oleh Yesus. Ketika Yesus disalib dalam Jumat Agung, itu konspirasi politikus, konspirasi ahli-ahli agama. Tetapi kemudian
Paskah menunjukkan bahwa jalan kematian tidak akan mampu menggantikan jalan kehidupan yang diperjuangkan Yesus. Yohanes Paulus II dalam surat amanatnya berseru kepada dunia supaya dunia menghindarkan diri dari budaya kematian. Dan ragam budaya kematian itu dikatakan oleh Yohanes Paulus meliputi pembunuhan dalam bentuk aborsi, eutanasia, bunuh diri, dan perang. Itu salah satunya, rekan-rekan. Kebencian dan kemarahan itu adalah asal muasal dari pembunuhan. Kebencian yang dipelintir kemudian menimbulkan dampak destruktif seperti perpecahan, dehumanisasi, dan pembunuhan massal. Dan itu adalah bagian dari budaya kematian yang kerap rekan-rekan dan saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan budaya kematian itu kemudian menyebar di tengah masyarakat dengan membonceng ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tanpa sadar rekan-rekan dan saya menghidupi itu. Lewat internet, aneka konten yang bermuatan kekerasan, hoax, lalu ajakan-ajakan untuk melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan muncul. Dengan mudah diunggah, diakses oleh berbagai kalangan. Dan disinilah budaya kematian itu menggunakan dalil viewer, likes, subscribe, share, atau populisme. Di media sosial, tindak kekerasan kerap dipertontonkan dan dinikmati oleh banyak orang. Tanpa sadar mungkin rekan-rekan dan saya menikmati itu. Salah satu budaya kekerasan yang kerap dipertontonkan dan dinikmati oleh banyak orang itu adalah konten tentang prank, teman-teman. Ya, kita sering lihat ya. Demi mengejar hiburan yang dianggap lucu-lucuan, prank kemudian dilakukan. Contohnya misalnya mengunggah soal teman yang sedang ulang tahun. Ketika orang ulang tahun kemudian mendapat hukuman kan. Entah itu disiram, entah itu dikerjain dan sebagainya. Lalu kemudian semakin orang tersebut menderita, para pelaku semakin senang dan bahagia. Hal sederhana itu teman-teman tanpa disadari menjadi budaya cinta akan hukuman. Yang menyedihkan adalah si pihak terhukum kemudian ditertawakan. Semakin ia merasakan derita, semakin ditertawakan dan semakin menyenangkan. Maka menyedihkan ketika budaya kematian itu dipuja dalam kehidupan pada masa kini. Rekan-rekan sekalian, 6 Juli tahun 2021 Kompas pernah merilis berita tentang Cameron Herring. Teman-teman pernah tahu kisah soal Cameron Herring? Kompas memberikan judul pembalap liar tampan tewaskan ibu dan anak, dibela netizen berbagai negara termasuk Indonesia. Bayangkan rekan-rekan, ini yang muncul. Budaya kematian dipuja. Padahal kebalikan dari budaya kematian adalah budaya kehidupan. Yesus mengajarkan tentang bagaimana membangun budaya kehidupan di tengah hidup yang rekan-rekan dan saya jalani. Tapi yang muncul adalah budaya kematian yang dipuja. Ketika membaca kisah Cameron Herring, teman-teman, sempat trending topik di Twitter juga ya. Di usia yang masih muda, dia melakukan balap liar. Dengan kecepatan tinggi menabrak ibu dan anaknya, lalu dia harus dihukum sekian puluh tahun penjara. Tetapi kemudian para netizen membela dan mengatakan dia tidak layak untuk dihukum karena dia tampan katanya. Dia ganteng, maka dia tidak layak ada di penjara. Bayangkan rekan-rekan, segala sesuatu yang berbau kematian justru dipuja atas dasar apa? Populisme. Karena apa? Karena dia ganteng. Jadi kalau ganteng dia nggak boleh masuk penjara, dia boleh membunuh. Tapi kalau jelek boleh membusuk di penjara. Ini kan sebuah persoalan. Bahwa sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik karena demi populisme maka dia menjadi sesuatu yang dibenarkan. Padahal yang diajarkan oleh Yesus adalah budaya kehidupan. Yesus mengajar rekan-rekan dan saya membangun budaya kehidupan yang luhur melalui cinta kasih dan kesatuan hidup umat manusia. Yesus mengajarkan agar segala kebencian diganti dengan cinta. Setiap keinginan untuk hidup dalam permusuhan diganti dengan keinginan hidup dalam kesatuan. Yesus mau mengingatkan sebenarnya bahwa hidup itu singkat tapi cinta itu abadi. Teman-teman dan saya bisa meninggal, bisa berpulang kapan saja. Tetapi cinta yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan abadi. Itu akan terus dirasakan dan menginspirasi. Iman Kristen adalah iman yang pro kehidupan.
Oleh karena itu tepat sekali judul renungan kita pada hari ini. Karena matinya aku hidup. Karena iman Kristen adalah pro kehidupan. Kisah Paskah menjadi salah satu buktinya. Lewat kebangkitan Yesus nampak bahwa bukanlah penderitaan dan salib yang menjadi puncak iman Kristen. Bukan Jumat Agung yang menjadi puncak iman Kristen, tetapi Paskah. Penderitaan dan salib itu hanya bukti cinta kasih yang menjadi tanda semangat kehidupan. Sebagai persekutuan yang menghidupi iman pada kebangkitan, sebagai persekutuan yang menghidupi Paskah, sebagai titik iman kita, maka orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, teman-teman dan saya, turut dipanggil untuk menghidupi budaya kehidupan kini dan di sini. Bersama Yesus yang bangkit, rekan-rekan, tidak ada malam gelap yang bertahan selamanya. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, bintang fajar tetap bersinar. Kematian Kristus membuat semua harus dihadapi. Namun kebangkitan Kristus membuat semua bisa dihadapi. Ketika para murid ada di dalam peristiwa Jumat Agung, Yesus mati, ya mereka harus menghadapi itu. Ketakutan dan sebagainya. Tapi kebangkitan Kristus membuat mereka bisa menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Maka kebangkitan Kristus menjadi seruan bagi teman-teman dan saya untuk mengikuti jejaknya. Memperbarui kehidupan kita. Yesus yang bangkit menunjukkan bahwa ia tetap hidup. Ia yang hidup menghendaki para murid memperjuangkan kehidupan. Maka hari ini rekan-rekan, kalau kita mengangkat tema karena matinya aku hidup, maka hidup bukan sekedar hidup. Orang mengatakan, ya ada ungkapan mengatakan, kalau sekedar hidup maka monyet di hutan pun hidup. Tapi kita mau mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang memberi makna, hidup yang memberi nilai, di mana rekan-rekan dan saya ditempatkan. Apapun keadaan kita, kita diminta untuk menghadirkan nilai-nilai kehidupan. Keterpurukan ekonomi kita, kegagalan kehidupan kita dalam relasi rumah tangga, kegagalan kita dalam membina relasi di tengah pacaran dan sebagainya, bukan alasan bagi kita untuk menghadirkan nilai kematian. Yesus menghadirkan nilai kehidupan, bukan kematian. Maka mengimani Yesus yang bangkit, teman-teman dan saya belajar menghadirkan nilai-nilai kehidupan. Maka hiduplah oleh cinta. Hiduplah di dalam cinta. Karena cinta itu akan terwujud dalam karya, pengabdian, dan pengorbanan. Dan perjuangan untuk selalu menjadi orang baik bagi siapapun. Rekan-rekan, karena matinya aku hidup, mau mengingatkan. Karena matinya Kristus, karena cintanya Kristus, rekan-rekan dan saya hidup. Oleh karena itu jangan sia-siakan kematian Kristus. Barui kehidupan kita. Apa yang buruk dalam kehidupan ini kita tinggalkan. Ketika kita sudah menghidupi budaya kematian, tinggalkan, hadirkan cinta kasih dimanapun kita berada. Karena ingatlah, usia kita terbatas. Hidup kita singkat, tapi cinta itu abadi. Maka hadirkanlah cinta dari Dia yang hidup bagi kita. Allah menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Rekan-rekan, mari berdoa. Kami bersyukur untuk Kristus yang bangkit bagi kami. Kristus yang bangkit mengajarkan kepada kami untuk menghidupi budaya kehidupan dan bukan budaya kematian. Maka tolong kami Tuhan, sekiranya sepanjang perjalanan hidup yang kami telusuri ini, acap kali kami menghidupi budaya kematian. Kehadiran kami justru menjadi kegentaran bagi orang di sekitar. Kehadiran kami justru tidak menjadi berkat namun menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling. Oleh karena itu ketika kami menghayati budaya kehidupan yang diteladankan Kristus, tolong kami untuk menghadirkan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan juga bagi sesama ciptaan. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh membagikan cinta kami kepada siapapun yang kami jumpai. Cinta Kristus sudah menebus kami. Biarlah kiranya cinta yang sama menginspirasi kami untuk terus berbagi kebaikan bagi sesama. Hari ini Tuhan, kami berdoa. Kami mengingat penanganan pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk kehidupan yang mulai membaik. Walaupun kami sadar bahwa masih ada banyak bahaya yang mengancam. Ajar kami untuk tidak lengah di tengah kehidupan. Kami terus berdoa bagi proses penanganan pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di beragam belahan dunia. Bila kiranya pandemi ini boleh usai, kami boleh menuju kepada masa endemi. Kami boleh menata kembali kehidupan. Dan biarlah pandemi ini mengajarkan kepada kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Karena hidup itu terbatas. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menanggulangi pandemi ini. Kiranya kami sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, kami mendukung hal-hal baik yang dilakukan pemerintah di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Saat ini Tuhan, kami mengingat perdamaian dunia. Kami mengingat konflik-konflik yang terjadi. Kami mengingat perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, maupun negara-negara lain yang saat ini sedang berkonflik, yang menggunakan kekerasan sebagai solusi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin mereka, kepada rakyat di sana, sehingga relasi yang baik boleh kembali dirajut. Masyarakat yang saat ini sedang bertikai pun dapat hidup berdampingan kembali. Kami berdoa juga Tuhan bagi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik-konflik yang jika tidak disikapi dengan baik akan bisa menimbulkan perpecahan sesama antar anak bangsa. Konflik agama, konflik suku dan beragam konflik lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga Bhinneka Tunggal Ika boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Konflik-konflik yang ada boleh kami sikapi dengan bijak. Kiranya Allah menolong kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang menjalani kehidupan kuliah. Tuhan menolong dan memberkati ketika mereka melakukan perkuliahan baik secara tatap muka ataupun secara daring. Tuhan menolong dan memberkati dengan semangat, dengan sukacita yang daripadamu. Sehingga mereka boleh melihat tugas dan panggilan mereka sebagai anak-anak Kristus yang mengusahakan yang terbaik di dalam dunia pendidikan yang sedang mereka geluti. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Tuhan menolong dan memberkati, berikan mereka semangat, berikan mereka satu sukacita. Tuhan juga menolong sehingga upaya-upaya untuk mencari literatur, upaya-upaya untuk berjumpa dengan dosen, untuk bimbingan dan segala sesuatunya terkait skripsi dapat terlaksana dengan baik. Biarlah kiranya mereka memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan yang saat ini sedang mereka jalani. Hari ini kami mengingat, mensyukuri rekan-rekan kami yang sudah memiliki pekerjaan. Kami bersyukur bahwa lewat pekerjaan yang kami miliki, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sembari kami terus mengingat rekan-rekan kami yang sedang bergumul, sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan menolong dan memberkati mereka
sehingga mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat mereka, minat, dan terutama sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membawa di dalam doa ya Tuhan, rekan-rekan kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaannya, mereka yang sedang bergumul antara bertahan di tempat pekerjaan yang saat ini atau mencari pekerjaan yang lain, atau mungkin mencari atau membuat usaha mandiri. Tuhan menolong dan memberkati mereka di dalam kebimbangan mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan yang tepat yang Tuhan tunjukkan. Hari ini kami mensyukuri rekan-rekan pemuda yang boleh menjalin relasi cinta kasih di dalam kehidupan mereka, baik mereka yang sudah menikah atau sedang dalam proses pacaran. Tuhan menolong dan memberkati sehingga relasi-relasi yang terbentuk ini senantiasa relasi yang mengandalkan cinta Tuhan. Relasi yang semakin hari semakin membawa mereka semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, bagi para pemuda-pemudi yang saat ini sedang mengalami pergumulan soal pasangan hidup. Tuhan menolong dan memberkati sehingga dengan hikmat Tuhan mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam bagian kehidupan yang mereka jalani. Mereka tetap memiliki pengharapan, dan di atas semuanya itu mereka tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka pada masa kini dan masa yang akan datang. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kesetiaan kami, para pemuda dan pemudi, untuk teguh bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah banyaknya kesulitan hidup yang dialami. Kami menyadari Tuhan bahwa mengikut Tuhan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Kami menyadari bahwa semakin kami bertekun kepada Tuhan, semakin kami setia kepada Tuhan, justru acap kali ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang mencoba menggugurkan kesetiaan kami. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam cinta kepada Kristus. Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang rajin untuk melakukan saat teduh pribadi kami, untuk berbicara berdua saja dengan Tuhan, berbagi suka, berbagi duka pergumulan kami. Dan kami pun bukan hanya berdoa dan memohon kepada Tuhan, kami pun bisa hening untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam bagian kehidupan yang harus kami jalani. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami kekuatan sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam bagian kehidupan yang kami jalani. Inilah doa, permohonan, dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya 12 sampai ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada digit terakhir nominal persembahan, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja
kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sangat beban, ada damai sejahtera bangsa. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami jemaat pemuda pada siang hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap kami, pribadi kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami tidak dapat membalas Tuhan. Kami hanya mempersembahkan apa yang ada pada kami. Inilah persembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau terima dan berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati pekerjaan. Engkau berkati dalam setiap kehadirannya dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan, kita diingatkan lagi bahwa hidup kita bukan hanya sekedar hidup, namun kita dipanggil untuk memiliki hidup yang menghadirkan nilai dan makna, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, mari kita angkat satu pujian, Yesus Memanggil. Yesus
Rekan-rekan pemuda, lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai, tapi ada beberapa warta. Yang pertama, kita akan ada saat teduh di setiap hari Kamis jam 8 malam. Terus kita juga ada persekutuan tanggal 14 Mei jam 5 sore. Terus kita juga punya teman-teman yang ulang tahun.